Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali hari ini bisa berjumpa dengan rekan-rekan Mahmuders. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini menjadi pemudah jalan kita ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua menjadi taman di antara taman-taman surga, di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati-hatinya, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang Allah, bapak-bapak muda dan ibu-ibu muda, ada satu ayat yang seringkali dipasang di setiap undangan pernikahan. Satu ayat yang agung dari Al-Quran Al-Karim, surah Ar-Rum ayat ke-21. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ayat ini dimulai dengan kata-kata wa min ayatihi, dan di antara tanda kebesaran Allah, sebagaimana penciptaan langit dan bumi, sebagaimana pergantian siang dan malam, sebagaimana penciptaan kita manusia dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, sebagaimana Allah memberikan kepada kita tidur pada malam hari dan bekerja pada siang hari. Semuanya itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dari tanda-tanda kebesaran itu yang disebutkan di ayat ini adalah salah satu yang terbesar. Wa min ayatihi, dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwasanya Allah menciptakan dari anfus kalian ada pasangan hidup. Ada suami bagi istri, ada istri bagi suami. Kata min anfusikum, kata Al-Imam Al-Fakhrur Razi di dalam tafsirnya, maknanya satu, min anfusikum artinya dari diri-diri kalian. Laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Allah dalam ikatan pernikahan adalah sebagaimana seharusnya Hawa diciptakan oleh Adam, diciptakan oleh Allah dari diri Adam. Maka Al-Fakhrur Razi mengutip sebuah riwayat dalam Musnad Ahmad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa, istri Adam, dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Dan beliau kemudian memberikan komentar yang sangat indah. Disinilah agungnya Allah tidak menciptakan istri bagi suaminya dari tulang kepala, bukan. Sebab tidaklah menjadi kebaikan tertinggi kalau seorang suami hanya menjunjung, memuji, dan meletakkan istri di atasnya. Bukan pula dari tulang kaki, kata beliau. Karena sangat tidak layak kalau seorang suami menginjak dan memperbudak istrinya. Tetapi, kata Imam Fakhrur Razi, Allah ciptakan dari rusuk kiri, dekat ke qalb, dekat ke jantung, heart. Bahasa Indonesia hati agak ribet, karena kita berselaru dengan liver. Dekat ke hati untuk dicintai, kata Fakhrur Razi, dan dekat ke tangannya untuk dilindungi. Pertama-tama makna min anfusikum adalah dari diri ini. Jadi jangan ada lelaki yang mencari wanita sempurna, karena tidak ada. Dan jangan pula ada wanita yang mencari lelaki sempurna, karena tidak ada. Sebab masing-masing diciptakan oleh Allah untuk saling menyempurnakan. Karena yang tidak sempurna ketika kemudian bergabung dengan yang tidak sempurna adalah dua belahan yang tidak terpisahkan. Mereka saling menyempurnakan. Makna kedua, min anfusikum artinya dari jiwa-jiwa kalian.
Dari kata nafas itu bisa berarti diri, bisa berarti jiwa. Yang kedua, dari jiwa-jiwa kalian. Maka hubungan seorang suami dan seorang istri adalah hubungan jiwa. Cinta kita diikat oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu roh. Kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti pasukan yang ditata di dalam barisan. Kalau pasukan ini saling mengenal, maka mereka bersepakat. Kalau pasukan ini saling mengingkari, maka mereka akan selalu berselisih. Saya membayangkan dari hadis Nabi ini, pasukan itu biasanya saling mengenali dengan kode, dengan sandi. Kalau sudah saling nyambung kodenya, meskipun terhalang tembok tinggi, nggak saling melihat, tapi kodenya nyambung, mereka sepakat. Tetapi kalaupun sudah berhadapan-hadapan, tapi sini mengucapkan satu kode, jawabannya tidak nyambung, bisa tembak-tembakan di situ, bisa saling bunuh. Maka kata Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti pasukan yang seperti ini, yang mereka punya sandi, yang kalau sandinya nyambung mereka akan selalu sepakat. Maka dari situ para ulama dulu menekankan al-kafa'ah, kesekufuan, kesetaraan yang paling penting adalah dalam soal iman. Karena iman itulah kode sandi dari masing-masing ruh, supaya bisa saling sepakat menatap ke arah yang sama, memandang dengan cara yang sama, bersikap dengan cara yang sama, melangkah ke arah yang sama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-arwahu junudun mujannadah, hubungan jiwa itu dimulai dari bagaimana kemudian iman menjadi pertimbangan terpenting dari semua pertimbangan yang lain ketika membicarakan pasangan. Min anfusikum, kata Imam Fakhrul Razi, artinya hubungan kita hubungan jiwa, dan ketika itu adalah hubungan jiwa, faktor yang paling dipertimbangkan dari sebuah hubungan adalah bagaimana keimanan yang sama-sama menyala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal rumus kecocokan bisa macam-macam. Ada dua sungai bergabung jadi satu, jadi alirannya lebih besar. Bisa jadi. Ada suami istri mirip orangnya. Kata teman-temannya, itu cocok emang ya. Suaminya sabar, istrinya juga sabar gitu ya. Suaminya ramah, istrinya juga ramah. Kita bisa melihat seperti itu. Ada dua sungai bergabung jadi satu, aliran yang lebih besar. Itu kesamaan. Tapi ada juga panas dan dingin ketemu supaya jadi hangat. Kita kadang-kadang lihat suaminya ke selatan, istrinya ke utara gitu. Beda banget, 180 derajat. Tetapi kok tetap cocok, kok bisa? Ada rumusnya, yaitu panas dan dingin itu menyatu untuk menghasilkan kehangatan. Ada juga kemudian lautan yang tenang ketemu angin yang ribut gitu. Jadi ada lautan tenang ketemu angin ribut, jadinya badai. Jadinya badai. Saya membayangkan Nabi SAW dan Khadijah itu seperti itu. Maksud saya, Khadijah itu lautan yang tenang dan penuh dengan sumber daya gitu ya. Rasulullah itu semangat kebaikannya seperti angin ribut, pengennya memberi terus. Nah, ketemu Khadijah kan jadi badai kebaikan. Hartanya Khadijah yang selama ini bagaikan lautan yang tenang, tiba-tiba tumpah ruah jadi badai kebaikan untuk menjadi manfaat bagi sesama. Nah, rumusnya bisa berbeda-beda, tetapi yang sama adalah jiwanya, ruhnya. Sebab hubungan suami istri adalah hubungan jiwa. Mereka menatap ke arah yang sama, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Fakhrul Razi, min anfusikum artinya dari nafas-nafas kalian. Karena nafas juga bisa berarti nafas. Maknanya, kalau nafas itu di dalam tubuh menjadi tanda kehidupan dari seseorang, maka seharusnya ketika pasangan menikah, lelaki dan perempuan menikah, mereka meniupkan nafas kehidupan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi kedua keluarga besarnya, bagi masyarakatnya, bagi tetangganya. Keluarga adalah unit terkecil di mana kita bisa menegakkan nilai-nilai yang kita yakini secara sempurna, dan kemudian nilai-nilai itu terejawantahkan dalam bentuk amal-amal saleh kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kata Imam Fakhrul Razi, min anfusikum artinya dari nafas-nafas kalian. Ketika suami dan istri menyatukan nafasnya di dalam sebuah
rumah tangga, maka dia akan menjadi nafas kehidupan bagi yang di sekitarnya. Muhammad dan Khadijah menjadi nafas kehidupan bagi umatnya sampai hari ini. Mungkin kadarnya berbeda-beda. Ada yang suami dan istri yang kemudian menjadi nafas kehidupan bagi umat satu abad lamanya. Ada suami dan istri yang misalnya Harun ar-Rasyid dan Zubaidah. Harun ar-Rasyid itu menikahi Zubaidah karena satu pesona yang ada pada diri Zubaidah. Seorang yang sangat pemurah. Maka kita tahu bagaimana kemudian di kota Makkah sampai hari ini ada mata air Zubaidah yang oleh Zubaidah istri Harun ar-Rasyid dulu diwakafkan untuk kaum muslimin. Ibrahim dan Hajar, kita tahu kita masih menemukan Zamzam, kita masih menemukan sa'i antara Safa dan Marwah, kita masih menemukan melempar jumrah di Aqabah, kita masih membaca di dalam salawat kita, di salat kita, kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Menjadi nafas kehidupan yang sangat panjang. Kita pun berharap ketika kita menikah maka kita juga menjadi nafas kehidupan sejauh jangkauan kita. Siapapun yang bisa kita berikan manfaat kepada mereka. Ini makna min anfusikum. Azwajah. Azwajah artinya pasangan. Dalam bahasa Arab, zauj itu artinya sebelah yang belum berpasangan. Maka ada zauj ketemu zauj jadi satu pasangan jadi satu. Maka ketika membicarakan pasangan dalam bahasa Arab artinya ini menemukan sebuah kelengkapan bagi dirinya, kesempurnaan bagi dirinya pada diri pasangannya. Lalu Allah katakan begini, litaskunu ilaiha. Pertama-tama supaya kalian sakinah kepadanya. Litaskunu ilaiha. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan litaskunu ilaiha punya 4 makna setidaknya. Pertama, litasta'ifu biha. Kedua, lita'tafu ma'aha. Ketiga, litamilu ilaiha. Keempat, litatma'innu biha. Yang pertama, litaskunu ilaiha artinya litasta'ifu biha. Supaya kalian mampu menjaga kesucian kalian dengan kehadirannya. Jadi makna pertama dari sakinah itu ternyata adalah supaya kalian mampu menjaga kesucian dengan hadirnya pasangan itu. Bagi seorang suami, kehadiran seorang istri adalah benteng yang menjaganya dari hal yang dimurkai Allah. Hal yang keji, hal yang nista, hal yang dosa, hal yang maksiat. Demikian pula bagi seorang istri, hadirnya suami adalah benteng baginya dari hal-hal yang aib, yang jelek, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama-tama ciri dari sakinah bukan tentram dan tidak pernah ada suara tingginya. Tetapi ciri dari sakinah pertama-tama adalah ketika masing-masingnya menjadi terjaga dari dosa karena kehadiran pasangannya. Maka bukan sakinah namanya, meskipun ada satu rumah tangga gitu ya. Kalau di Jakarta ini jadi guyonan. Ada satu rumah tangga tentram, gak pernah bertengkar, saling senyum senantiasa, kompak gitu. Tapi karena ada kesepakatan, papa boleh selingkuh, mama boleh selingkuh. Itu bukan sakinah. Meskipun gak pernah bercekcok, gak pernah bertengkar, gak pernah apa. Tapi makna pertama yang paling mendasar dari sakinah telah dilanggar. Karena makna pertama dari sakinah adalah litasta'ifu biha. Yang kedua, makna dari litaskunu ilaiha, makna dari sakinah itu adalah walita'tafu ma'aha. Dan supaya kalian membangun atifah, membangun sebuah ikatan dengan dia. Artinya, di luar sana boleh ada godaan yang berbagai rupa. Tetapi ikatan yang paling patut untuk kemudian menjadi pelabuhan kita, jiwa maupun raga adalah yang di rumah. Kalau dalam bahasanya Ustaz Muhammad Fauzil Adim, biarlah engkau yang tercantik di hatiku. Kalau saya dulu, kalau ngisi di depan akhwat-akhwat kampus gitu ya, sukanya nge-SMS istri. Bunyinya gini, istriku di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan bagaikan bintang gemintang.
Tapi andai kau hadir di sini istriku sayang, mereka semua akan terbenam seperti bintang-bintang yang tak lagi tampak ketika mentari terbit bersinar. Boleh dicatat. Jangan dicatat ya. Hak cipta dilindungi undang-undang. Hak cipta dilindungi undang-undang. Nah, ini atifah. Ini bagaimana kita membangun ikatan. Oh iya, yang lain boleh jadi bintang gemintang, tapi kalau sudah hadir istri, mereka semua terbenam. Sebagaimana bintang-bintang itu nggak tampak lagi kalau sudah ada matahari. Ini yang kemudian disebut sebagai atifah. Nabi SAW itu mencontohkan kepada kita bagaimana membangun atifah itu dari hal yang mohon maaf paling fisik, paling zahir. Jadi satu hari Nabi tampil di depan para sahabat, rambutnya masih bacak, netes-netes gitu. Lalu Nabi bersabda kepada para sahabat begini, kalau kalian berjumpa dengan seorang wanita yang dijadikan oleh syaitan menjadi penggoda bagi kalian, maka segera pulang temui istri kalian. Karena pada diri istri kalian terdapat semua yang ada pada diri wanita itu, tetapi lebih suci dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sedemikian. Jadi artinya Nabi ketika bersabda itu baru saja melakukan apa yang beliau sampaikan, bahwa beliau mungkin bertemu dengan seorang wanita yang menurut beliau menjadi penggoda hati dan penggoda syahwat, tetapi beliau pulang temui istri, karena itu adalah bagian dari membangun atifah itu, membangun ikatan itu. Lita'tafu ma'aha, bagaimana kita membangun ikatan. Pada sisi lain misalnya Nabi membangun atifah itu, membangun ikatan itu dengan perhatian yang sangat ditunjukkan kepada rekan-rekan. Satu hari beliau diundang makan oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, ahlan wa sahlan, mohon datang ke rumah kami menyiapkan jamuan makan. Maka Nabi bertanya, apakah Aisyah juga diundang? Oh tidak ya Rasulullah, ini untuk para lelaki. Oh ya, semoga jamuan kalian berkah. Rasul nggak datang. Ini orang pulang. Masih merasa nggak nyaman, dia datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, tapi kami menunggu engkau. Amat sangat indah kalau engkau bisa hadir makan bersama kami. Nabi bertanya lagi, apakah Aisyah juga diundang? Oh tidak ya Rasulullah, ini memang jamuan untuk kita para lelaki. Oh iya, semoga jamuan kalian berkah dan menjadi kebaikan. Pulang lagi dia. Sampai di rumah teman-temannya masih bisa, nah Rasulullah masa gak diundang ke sini gitu. Datang lagi dia. Ya Rasulullah, kami sangat menanti engkau bisa hadir menjadi kebaikan bagi kami, memakan hidangan bersama kami. Lalu Rasulullah tanya lagi, apakah Aisyah diundang juga? Yang ketiga ini dia kalau Aisyah gak diundang, Rasul pasti gak mau datang. Maka dia mengatakan, iya ya Rasulullah, silahkan bawa siapapun yang engkau kehendaki. Maka kemudian beliau memanggil Aisyah dan baru datang ke jamuan itu. Artinya itu juga berkaitan dengan yang ketiga, litamilu ilaiha, supaya kalian cenderung senantiasa memikirkan di akal dan merasakan di hati dengan pasangan. Maksud saya, dulu kalau masih bujang ya, pengen makan apa saja, asal uangnya ada, beli makan. Tapi kalau sudah menikah kan jadi kepikir, di rumah makan apa ya? Yang di rumah sudah makan belum ya? Dulu masih bujang, ada uang, pengen gadget apa, kebeli ya dibeli gitu. Tetapi kalau sudah menikah kan kemudian mikir, baju istri masih pantas nggak ya dipakai? Masih kepikir juga gitu ya, alat dapurnya istri gitu ya. Ini apa namanya? Contoh, litamilu ilaiha. Bagaimana kita bercenderung-cenderung menyatukan hati sampai kemudian di antara tanda muyul yang sangat agung adalah nantinya kita kadang bisa saling, tidak selalu, tapi kadang tidak selalu, tapi bisa sering. Kita saling memahami tanpa perlu bicara. Kita saling mengerti tanpa kata-kata. Banyak kejadian misalnya begini. Istrinya nge-SMS suaminya atau nge-WhatsApp suaminya. Mas kalau pulang bawain bakso ya, 3. Kangen banget pengen makan bakso anget-anget lagi dingin gini. HP-nya suaminya dicas di rumah. Suaminya lagi di masjid, nggak bawa handphone. Tapi pulang dari masjid itu kepikir untuk beli bakso. Kemudian pulang. Kejutan bakso.
kejutan gimana, emang diminta kok ada. Minta apa, kapan mintanya? Itu tadi kan aku SMS. Mana SMS-nya, kan HP-nya ku tinggal di rumah. Kok bisa sih? Kok kita bisa sih gitu kan? Nah, hal-hal semacam ini akan kadang terjadi. Jadi ada muyul di situ, ada kecenderungan hati yang kemudian semakin bertumbuh. Yang keempat, walitatma'innu biha, dan supaya kalian merasakan itmi'nan ketika bersama dia maupun ketika berpisah dengannya. Jadi itmi'nan itu sakinahnya bukan cuman kalau bersama, kan ada tentremnya cuma kalau bareng. Kalau bareng tentrem, baru 5 menit berpisah sudah SMS, kamu di mana, sama siapa, lagi ngapain, kamu di mana. 5 menit sekali ada SMS begitu. Itu namanya tentram ketika bersama, tapi tidak tentram ketika berpisah gitu. Tapi itu mending. Ada yang tentramnya kalau pas berpisah gitu. Lebih parah. Jadi kata si bapak, untung nggak ada si mama gitu. Kata si istri, untung nggak ada si papa, nggak kelihatan gitu. Ini hal yang kemudian di dalam makna sakinah itu adalah litatma'innu biha. Bagaimana kemudian itmi'nan itu dibangun ketika bersama maupun ketika berpisah. Ketika bersama menjadi tentram karena kebersamaan itu berada di dalam kebaikan-kebaikan. Ketika berpisah juga karena saling percaya dan saling menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di Quran itu ada ayat infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Kenapa kok jihad itu disuruh berangkat ringan maupun berat? Kalau berat kan nggak ikhlas. Kita membayangkannya begitu ya. Tapi ternyata memang ini salah satu pelajaran untuk kita. Ikhlas itu tidak boleh diukur dengan hal-hal yang sifatnya isi perasaan saja. Berat dan ringan itu kan perasaan, dan sebabnya kan kita kadang-kadang pengajian bareng gitu ya. Terus kita bilang, kamu berat banget kayaknya pengajian, nggak ikhlas ya gitu. Kita sering bilang gitu. Padahal belum tentu yang berat itu tidak ikhlas, yang ringan juga belum tentu ikhlas. Maksud saya begini, dalam kasus ayat tadi, yang saya bayangkan adalah ada orang berangkat jihad ringan. Kenapa? Karena di rumah diomelin istri terus. Dengan berangkat berjihad gitu. Tapi ada orang yang istrinya salihah, anak-anaknya qurrata a'yun, rumah tangganya sakinah, mawaddah, rahmah, penuh berkah, nikmat, tetangganya solihin dan solihat gitu ya. Itu jangankan meninggalkan rumah berjihad, meninggalkan rumah untuk salat saja. Istriku, maafkan aku harus ke masjid, panggilan adzan sudah datang, kita akan berjumpa lagi insyaallah. Jadi lebay begitu. Karena berat gitu. Tetapi itu tadi, yang ringan juga harus mengupayakan keikhlasan. Jangan perjalanan jihadnya itu menjadi escape saja dari omelan istri gitu. Yang berat juga kemudian mesti ikhlas. Karena di dalam beratnya itu dia berharap ada pahala. Saya diminta Pak Putra untuk kunjungan-kunjungan semacam ini, yang Ramadan lalu diminta 5 minggu. Saya bilang kalau 5 minggu nggak bisa. Saya maksimal 3 minggu. Maksimal 3 minggu. Yang ini sudah karena keterlambatan visa jadi 2 minggu. Nambah? Nggak bisa. Jadwal sudah ada. Ini termasuk orang yang kalau meninggalkan rumah berat sekali. Jadi ini soal yang apa? Kita inginkan itmi'nan itu bersama maupun berpisah. Maka dulu ada kisah ketika perang Tabuk ya. Nabi dan para sahabat itu menghadapi kondisi di perang Tabuk, berangkat itu parah. Musim jelang panen, tapi sebagian panen sudah gagal kena musim angin panas yang sangat keras sehingga panennya jelek. Udara juga sangat panas, suhu sangat tinggi. Dan Madinah itu ketika ditinggalkan oleh Rasulullah bersama 30.000 sahabat, maka Madinah itu sangat riskan, terancam bahaya. Nah, itu istri-istri orang munafik yang juga munafik gitu ya. Itu kan jadi ujian buat para mukminah, istri-istri yang ditinggalkan suaminya berjihad bersama Nabi. Bu, kasihan bener. Ya Allah, anaknya masih kecil-kecil, sakit-sakitan gitu. Di rumah nggak karuan, belum tentu panennya jadi apa enggak. Sumber makanan dikit. Ditinggalin suami, tega banget suami ibu tuh.
gak sayang kali sama keluarga gitu. Jadi kata wanita-wanita munafikah gitu. Tapi wanita mukminah ini juga di dalam hatinya ada itminan. Meskipun ditinggalkan suami, dia yakin suaminya dalam jihad fisabilillah, dalam kebaikan-kebaikan, dia juga berharap kebaikan di situ. Maka sejarah mencatat jawabannya lucu. Jawabannya wanita-wanita Madinah mukminah itu ketika digodain sama ibu-ibu munafikah itu, mereka mengatakan begini, inna madhabal akal wa baqiya razzaq. Tenang bu, kami ini yang pergi itu tukang makannya, yang ngasih rizki masih bersama kami, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan ngejek suaminya dibilang tukang makan gitu ya. Tetapi ini jelek bagi orang-orang munafikah itu, karena wanita-wanita mukminah itu kemudian seakan-akan mengatakan, kasihan si ibu tukang makannya tetap di rumah ngabis-ngabisin jatah gitu ya. Karena suami-suami munafik tidak berangkat berjihad gitu. Jadi ada itminan ketika bersama, ada ketentraman ketika bersama, ada ketentraman ketika berpisah dan saling mendoakan. Itu yang dimaksud dengan sakinah. Jadi litasta'ifu biha, litata'tafu ma'aha, walitamilu ilaiha, walitatma'inu biha. Ini makna sakinah itu. Sudah jam segini baru sakinah. Yang kedua, di dalam makna pernikahan itu Allah kemudian mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara kalian. Kalau tadi soal pasangan dan kemudian sakinah, Allah menggunakan kata khalaqa. Allah ciptakan. Seakan-akan itu memang karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Tetapi dalam soal mawaddah, apa makna mawaddah? Cinta yang bergelora, cinta yang membakar. Kalau enggak bisa sama 100%, tapi mungkin dekat dengan erotic romantic love-nya siapa psikolog Jerman itu, jadi lupa namanya, nggak penting. Yang jelas ini cinta yang menyala, gairah yang berkobar. Rahmah adalah hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyari dunia. Seperti lagu kita tentang bunda gitu ya. Nah, Allah menggunakan kata ja'ala untuk mawaddah dan rahmah itu. Kata sebagian ulama, kata ja'ala menunjukkan Allah mengundang partisipasi hamba, yaitu dengan ilmu. Artinya kalau sakinah itu nyaris automatically terjadi ketika kemudian pernikahan kita jalani dengan beres, dengan jalan yang diridhai. Tetapi biasanya buktinya berat badan naik kalau di Indonesia gitu. Tetapi yang namanya mawaddah ini ternyata perlu ilmu. Maka dikatakan banyak rumah tangga bermasalah bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu dalam bagaimana mewujudkan cinta. Selama ini kita hidup dengan sebuah kredo, cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Betul ya? Kita menganut itu. Cintai orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Itu berlaku untuk cinta yang universal. Tetapi untuk cinta suami istri, kita menemukan sesuatu yang berbeda. Sebab apa? Sebab laki-laki dan perempuan berbeda. Maka saya di Jogja Family Center bersama Ustaz Cahyadi Takaryawan dan kawan-kawan yang lain itu pernah menemukan kasus ada suami yang merasa sangat mencintai istrinya, dan istri yang merasa sangat mencintai suaminya, tapi suaminya merasa tidak dicintai sama sekali, dan istrinya merasa tidak dicintai sama sekali. Kenapa? Karena sang istri mencintai suaminya dengan cara dirinya ingin dicintai, dan sang suami mencintai istrinya dengan caranya ingin dicintai. Maksud saya begini, laki-laki dan perempuan berbeda, anatomi tubuhnya berbeda. Kita ambil satu contoh kecil. Belahan otak konon antara laki-laki dan perempuan, kanan dan kirinya, jumlah korpus kalosum yang menghubungkan belahan kiri dan kanan itu berbeda banyaknya. Wanita jauh lebih banyak. Maka biasanya wanita lebih hebat untuk multitasking, sementara laki-laki itu single tasking. Wanita misalnya gitu ya, bisa menyusui anak sambil terima telepon, sambil tetap masak, sambil nonton sinetron. Dan semuanya bisa terbagi perhatiannya sama-sama 100%. Tapi laki-laki tidak. Laki-laki itu fokus
pada satu hal, fa idza faragta fansab, gitu ya. Baru kemudian kalau itu beres, pindah ke yang lain. Pindah ke yang lain. Maka di Indonesia ada pertengkaran yang terjadi karena istri merasa suaminya juga multitasking seperti dirinya. Contoh, Bang, nanti jam 4 ada arisan ibu-ibu di sini, tolong tikar digelar di depan ya Bang. Nanti kemudian Abang sambil itu tolong buku-buku yang ada di rak itu diberesin dikit, dirapiin. Terus habis itu Abang belikan gula pasir, teh, sama sirup di tangga sebelah. Lalu pulangnya tolong ambil pesanan snack di Butejo. Terus begini. Suami sebentar deh. Satu-satu, sebentar, satu-satu gitu. Karena memang berbeda. Komisi Transportasi Uni Eropa melaporkan jumlah wanita yang kecelakaan karena menyetir sambil bertelepon hanya 1/4 daripada jumlah lelaki yang mengalami hal yang sama. Jadi kalau soal nerima telepon sambil nyetir biasanya wanita lebih bisa daripada laki-laki. Tapi kalau di sini semuanya kena denda kan gitu. Di Jogja sudah gitu ya. Di Jogja sudah diberlakukan dendanya. Nah, maksud saya adalah ini hal kecil, tetapi kalau tidak diperhatikan nanti itu berpengaruh dalam kosakata. Suami akan mengatakan karena cara berpikirnya adalah masalah, cari solusinya. Maka kemudian setiap masalah, kata suami, coba kita sederhanakan masalahnya, kita temukan intinya, kita cari solusinya. Ini kalimat laki-laki. Kalimat ibu-ibu nggak begitu. Kalimat ibu-ibu bunyinya, jangan disimplifikasi mas, jangan disederhanakan gitu. Ini semuanya perlu kita pikirkan bareng-bareng. Gitu. Laki-laki ketika memikirkan masalah seperti obat nyamuk muter ke dalam. Perempuan seperti obat nyamuk muter keluar. Maka ada seorang suami mengeluh, istri saya kalau marah kok jadi histeris ya? Ditanya, histeris mungkin pak? Bukan, historis. Kok bisa gitu? Iya, dia itu kalau marah pada saya karena satu kesalahan saya, ketika marah maka keluarlah semua kesalahan saya sejak awal pernikahan. Gitu. Jadi dia ingat semuanya. Ini alamiah gitu ya. Memang wanita menghubungkan satu fakta dengan fakta lain untuk kemudian melihat secara lebih luas. Laki-laki melihat secara detail untuk menemukan solusi gitu. Itu kalau tidak difahami saja sudah bikin gak nyambung. Belum lagi ketika menghadapi tekanan, menghadapi masalah. Apa yang dilakukan wanita kalau ada masalah, ada tekanan? Nangis, curhat. 2, nangis, curhat. Penting. Dan tanda ciri lelaki yang belum mengerti ilmu tentang mencintai wanita adalah kalimat ini. Buat apa sih nangis? Nangis itu gak menyelesaikan masalah. Ini kalimat biasanya keluar dari lelaki yang belum memahami ilmu tentang mencintai seorang wanita. Buat apa nangis? Nangis gak menyelesaikan masalah. Ya, di dunia lelaki nangis tidak menyelesaikan masalah. Kata para wanita emang menyelesaikan masalah penting. Yang penting nangisnya. Karena nangis itu memang bikin plong kok. Iya gak bu? Nangis itu bikin plong. Maka rahasia para playboy sepanjang zaman, dari Casanova sampai siapa? Don Juan. Dan juga rahasianya Nabi SAW mencintai istri-istrinya adalah ketika istri menangis, beliau tidak menghapus air mata istrinya, tidak menyuruhnya menghentikan tangis, tapi menyediakan tempat yang paling nyaman untuk menangis sampai tuntas di bahu beliau SAW. Aisyah itu, ini tempat favorit Aisyah itu di sini gitu. Sampai sebegitunya. Artinya demikian pula sebaliknya gitu ya. Kalau tadi wanita curhat gitu ya, bicara itu penting bagi wanita dan merasa didengarkan adalah salah satu surga wanita di dunia. Keluhan nomor 1 semua wanita di dunia adalah saya merasa tidak didengarkan. Karena bagi wanita mendengarkan artinya kita perlu kontak mata, kita perlu memberi perhatian, kita memberi respon dengan bahasa tubuh gitu. Sementara kadang-kadang istri curhat gitu ya, suaminya iya, sambil baca koran, sambil tetap pegang gadget. Mas, kamu dengerin nggak sih? Denger, tak ulangin mau. Aku bisa ngulangin semua kata-katamu tadi. Tapi bukan itu, gitu. Tapi bukan itu. Ini soal didengarkan, merasa diperhatikan, merasa dimengerti dengan keseluruhan dirinya. Hadir ada di situ. Tapi juga sebalik, maksud saya adalah apa yang terjadi kalau wanita memaksakan
cara dicintai seperti itu pada suaminya. Saya bilang sirah nabawiyah bisa lain ceritanya. Kenapa? Coba bayangkan, Nabi SAW dapat wahyu pertama di Gua Hira, itu syok berat. Ada yang tanya, kok dapat wahyu kok syok? Anda bayangkan, ini orang lagi mikirin umat kok bobroknya kayak begini, tiba-tiba ada sosok datang dari langit, sosok datang maksa, ikra ya Muhammad gitu kan. Baca, iya, nggak bisa baca gitu. Kemudian intinya bahwa dia menyampaikan, iya, ini umatnya kacau Muhammad, kami serahkan kepadamu untuk diubah jadi umat yang penuh cahaya. Pusing nggak itu? Itu kayak tukang kebun tiba-tiba diangkat jadi direktur utama, tapi dibisikin, Pak, utang perusahaan ini 400 kali lipat dari asal, Pak. Beneran serius, itu Muhammad shock. Maka dia cerita dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu, pulang tersaruk-saruk, berulang kali jatuh bangun, di depan pintu rumah, di depan rumah Khadijah, itu ngetuk pintu, kemudian gemetaran, keringat dingin, pucat pasi. Nah, kalau Khadijahnya kayak istri-istri zaman sekarang, suaminya punya masalah apa, kurius banget gitu kan, buka pintu, ya Allah suamiku, kenapa kamu? Cerita dong, curhat sama aku gitu. Saya bilang makanya sirah nabawiyah bisa lain ceritanya. Tapi Khadijah orang yang sangat mengerti. Ketika laki-laki punya masalah, yang dibutuhkan bukan curhat. Kalau wanita kan curhat. Kalau laki-laki bukan curhatnya. Yang diperlukan laki adalah ruang untuk menyendiri, berkontemplasi, dan merumuskan solusi. Maka Khadijah membukakan pintu kamar, menyelimuti Rasulullah, kemudian keluar. Dia pengen tahu, kurius banget, ini ada apa sih? Tetapi dia tahan dulu, nanti dia akan cerita sendiri. Jadi sebenarnya laki-laki sama wanita sama-sama cerita masalah. Laki-laki sama wanita sama-sama cerita masalah. Wanita cerita di awal dengan curhat untuk melegakan perasaannya. Laki-laki cerita di akhir. Bentuk ceritanya begini. Kemarin ada masalah loh ya. Oh, masalah apa bang? Tenang, sudah abang atasi. Gitu. Model ceritanya beda. Model ceritanya beda. Kalau wanita menceritakan masalah itu untuk meringankan beban-bebannya gitu ya. Laki-laki cerita untuk menegaskan saya ini pemimpin. Saya bisa mengatasi semuanya. Nah, Khadijah mengetahui itu. Maka dia biarkan Muhammad tenang dulu. Nanti akan cerita. Tinggal menyimak nanti. Bayangkan ada suami pulang, tas kantornya dilempar gitu ya, tubuhnya dihempaskan ke sofa, sepatu dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kaki gitu. Terus kepalanya begini. Kan istri ngerti itu ada masalah gitu. Di dunia wanita kalau ada masalah biaringan curhat. Lalu ada istri memaksa suaminya buat curhat. Mas, ada masalah apa? Enggak kok, Dek, enggak ada apa-apa. Itu suami di dunia jawabannya sama. Seluruh dunia. Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama kamu. Masa kamu enggak mau cerita sama aku? Enggak kok, Dek, ini tanggung jawabku, ini masalahku. Kamu enggak usah terlibat deh. Mas, kamu enggak percaya sama aku. Makin tinggi bisa jadi intensitas pembicaraannya serius nih. Jadi dunianya berbeda dan ini diperlukan ilmu untuk sangat-sangat saling memahami gitu. Bagaimana wanita memberi ruang suaminya untuk menyendiri, bagaimana laki-laki mampu mendengarkan, dan ternyata mendengarkan itu memang pekerjaan berat buat laki-laki, apalagi kalau dengan kontak mata. Jadi suami itu kalau kontak mata dengan istri 5 detik baru 5 detik itu baru 5 detik dia sudah nggak kuat. Jadi kalau ada suami mandang istrinya diajak ngobrol gitu, udah blank sebenarnya. Dalam 5 detik dia sudah blank. Maka sampai kemudian ada ulama dari Timur Tengah, pakar psikologi, yang kemudian menyarankan suami kalau mendengarkan istrinya, pandai-pandailah untuk kemudian mengelola matanya. Jadi bagaimana dia memandang matanya, kemudian pindah ke alis bentar, lalu balik ke mata, pindah ke hidung bentar, lalu balik ke mata, supaya tetap menjaga kontak mata itu. Sampai segitunya kita. Lanjut. Ini kalau diurai seharian gitu ya. Tapi misalnya ada wanita yang merasa sangat tertekan gara-gara saya itu sudah mengkomunikasikan semuanya tapi suami nggak pernah ngerti. Kenapa? Karena wanita itu tadi korpus kalosumnya lebih banyak, secara linguistik mereka lebih cerdas. Karena secara linguistik lebih cerdas, mereka membayangkan laki-laki juga secerdas mereka, sehingga kalimat wanita biasanya kalimat tidak langsung. Contoh, Mas, anak-anak belum dijemput loh, aku masih harus masak. Itu maksudnya apa, Bu? Tolong jemput ya. Maaf, laki-laki tidak selalu memahami itu. Maka jangan marah kalau jawabannya berbunyi nggak apa-apa, nanti kalau nggak dijemput mereka pulang sendiri kok. Gitu. Nyambung nggak? Karena apa?
memang itu kalimat yang lebih tinggi dari level kecerdasan seorang laki-laki yang dipahami. Serius gitu. Saya di awal pernikahan pernah mengalami tragedi kalimat tidak langsung. Naik motor berdua, ketika lewat sebuah rumah makan, istri saya tanya, yang lapar enggak? Saya bilang enggak, jalan terus. Di sebuah rumah makan yang lain dia tanya, beneran belum lapar? Saya bilang belum. Kenapa sih kok tanya terus gitu? Dasar geblek jadi suami gitu. Pulang sampai ke rumah gitu ya, dia langsung masak mie instan. Ketika dia masak mie instan itu baru saya mengalami keinsyafan gitu ya. Ya Allah, ternyata yang lapar dia. Saya langsung berlutut di depannya, di depan dapur. Saya cium tangannya, saya katakan, kok kamu gak bilang kalau kamu lapar? Kalau kamu lapar dan aku belum lapar, aku lapar-laparin buat kamu. Jadi ini kalimat tidak langsung kadang-kadang jadi penghalang. Tapi ada juga istri yang mengatakan, saya sudah kalimat langsung, tapi tetap aja suami gak ngerti. Contohnya gimana? Bang, tolong ruang depan dibersihkan, dirapikan ya. Ya. 45 menit kemudian dicek, suaminya masih pegang koran yang sama dan ruang depan belum berubah gitu. Atau masih pegang gadget yang sama dan ruang depan belum berubah. Kata saya, oh kalau begitu itu perlu rumus tambahan. Ini rahasia untuk para perempuan menaklukkan laki-laki di mana juga. Ini rahasia mahal, Bu. Kalau meminta seorang lelaki melakukan sesuatu, caranya adalah satu, dekati dia, tatap wajahnya, katakan, Bang, tolong ruang depan disapu dong. Kalau dia bilang iya, jangan pergi dulu, tetap di situ, senyumkan wajah, tatap wajahnya. Tidak ada lelaki yang tidak bisa ditaklukkan dengan cara itu. Jadi ada proses begitu ya. Ini hal-hal kecil di dalam rumah tangga kita yang kadang-kadang bisa mengganggu kalau kemudian tidak kita pelajari. Oh, tetap saja belajar saja. Masih ada ruang-ruang di mana kadang-kadang kita terjebak gitu ya. Naluriah kita berpikir dengan cara kita. Belum kita berpikir dengan cara bagaimana supaya istri kita nyaman. Naluriah kita berpikir bagaimana cara pandang kita, belum melihat bagaimana cara pandang yang lain. Ada soal misalnya, ternyata ada gelombang yang berbeda dalam cara menjaga keutuhan hubungan. Kalau wanita itu kayak karet gelang. Karet gelang itu tafsirnya ya, kalau pas deket ya deket, kalau pas dia agak menjauh berarti ada masalah gitu. Padahal lelaki itu cara menjaga hubungannya adalah dia memerlukan saat-saat jeda untuk tetap menjaga keutuhan dirinya sebagai seorang suami. Dan laki-laki itu menghitung, perempuan enggak. Contoh lelaki menghitung, aku sudah bersama kamu 3 hari 3 malam, mendampingi kamu, mengikuti semua acara kamu, maka aku punya hak untuk 1 hari untuk diriku sendiri. Nah, itu laki-laki ngitung begitu. Wanita enggak ngitung, kamu kalau bersama aku ya bersama aku selamanya gitu. Nah, maka sangat difahami kenapa banyak lelaki itu punya hobi. Banyak istri tidak tahu betapa sabar suaminya karena belum pernah lihat suaminya mancing, ya kan? Sabar banget itu. Hobi-hobi itu dibutuhkan untuk apa? Untuk menemukan kembali dirinya. Karena laki-laki itu kalau bergaul dengan wanita lama-lama, itu dia merasa larut. Dia merasa hilang dirinya. Maka dia memerlukan pisah bentar. Aku minta waktu dong untuk keluar bentar, untuk memulihkan diriku supaya bisa tetap jadi suami kamu, bukan adik kamu, bukan kakak kamu gitu. Karena suami istri kan sudah kalau ini cara mengetahui sehatnya hubungan kita juga. Kalau kita sudah merasa kayak kakak adik gitu ya, itu perlu pisah sejenak biar kembali merasa jadi suami istri, bukan kakak adik. Karena kita memang suami istri, bukan kakak adik. Maka Nabi dulu marah ketika ada suami istri kok manggilnya akhi uhti, saudaraku dan saudariku. Salah. Suami istri harus tetap suami istri. Caranya bagaimana? Ada saat-saat untuk kemudian menata hubungan. Bahkan dengan kadang-kadang ada perlu berpisahnya itu. Gitu. Memberikan waktu untuk suami, waktu bagi dirinya untuk memulihkan diri, itu juga bagian penting. Karena kadang-kadang begini, ada suami perlu memulihkan diri, lalu dia kemudian karena nggak difahami oleh istri, langsung pergi, nggak pamit. Hilang seharian. Itu dalam rangka apa? Dia ingin pulang dalam keadaan menjadi lelaki sejati, suami utuh yang bisa mencintai istrinya. Maka pulang itu pasti lebih mesra. Nah istrinya karena tadi seharian ditinggal nggak pamit gitu,
merasa ngapain deket-deket tadi seharian nggak pamit gitu. Jadi ini suami sedang menemukan dirinya kembali sebagai suami yang utuh, istrinya menyambut dengan dingin. Kenapa? Karena seharian nggak pamit perginya. Habis seharian nggak pamit pergi, pulang-pulang sok mesra. Nggak nyambung. Jadi hal semacam ini diperlukan ilmu, diperlukan Masya Allah, tabarakallah, diperlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik laki-laki dan perempuan. Kata tadi saya mengatakan, dari banyak kasus yang ditangani di Jogja Family Center, itu bukan kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu bagaimana mewujudkan cinta itu di dalam bahasa yang dimengerti oleh pasangan. Sampai kemudian kita mencapai yang disebut sebagai rahmah itu. Dan itu sangat tidak mudah. Rahmah itu adalah tadi hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Bagaimana kita memahami tanpa menuntut, bagaimana kita memberi tanpa berharap, bagaimana kita kemudian melakukan hal-hal terbaik. Jadi kalau kita membaca kisah hidup Nabi itu ya, antara Nabi dengan Aisyah itu lebih banyak mawaddahnya. Tapi kalau antara Nabi dengan Khadijah itu banyak rahmahnya. Kita kerasa banget gitu ya, membaca sirah. Yang dominan pada diri Khadijah dan Muhammad adalah rahmah. Yang dominan pada diri Rasulullah dengan Aisyah adalah mawaddah yang bergelora. Jadi kalau cerita tentang nonton berdua saling nempelin pipi, itu Nabi sama Aisyah gitu. Cerita naik kuda atau lomba lari suami istri, itu pasti Muhammad dengan Aisyah gitu. Tapi cerita tentang bagaimana mengerti, bagaimana kemudian tidak menuntut tapi memahami, bagaimana kemudian mensupport, dukungan yang tanpa batas gitu ya, itu kita menemukan pada Muhammad dan Khadijah. Nah, semuanya menjadi pelajaran penting bagi kita. Satu hal yang mudah-mudahan membantu kita untuk mewujudkan rahmah itu di dalam rumah tangga kita, insya-Allah. Kita doakan semuanya disempurnakan sakinahnya, disempurnakan mawaddahnya, disempurnakan rahmahnya, seperti makna ayat ini yang sudah sering kita pasang. Mungkin yang hadir di sini juga waktu nikah masang itu di undangan gitu ya. Mudah-mudahan diwujudkan bagi kita. Mudah-mudahan yang belum menikah juga diberi jalan kemudahan oleh Allah untuk menerima semua ini dengan kebaikan. Saya kira itu sudah 1 jam sebagai pembuka bincang kita. Mudah-mudahan nanti ada bisa kita share. Kami mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.